Ini saya menganggapnya satu respon emosional, tapi dia kritiknya adalah kontekstual. Sebenarnya sasaran kritik ini kan adalah pada soal integritas pemilu, integritas pilkada. Semua presiden pasti ingin Polri di bawah presiden, karena kapanpun dia bisa gunakan, Bung Akbar. Tetapi tadi yang membedakan adalah apa yang digugatkan publik hari ini kepada Polri sebenarnya itu adalah gugatan kepada presiden. ya. Ini sebetulnya kita sudah menyadari gitu Pak ya. Makanya sebetulnya kalau di organisasi kepolisian itu sebetulnya ada apabila ada satu tindakan yang salah di salah satu anggota, misalnya Kapolsek, itu dulu udah ada doktrin kita. Itu two step ahead bertanggung jawab. Jadi di atasnya 2 tingkat itu harus bertanggung jawab. Malah kalau dulu, kalau perlu 2 tingkat harus dicopot. Dari demikian banyak narasi dan isu yang berkembang di ruang publik, ada satu isu yang sangat membetot perhatian publik, yaitu pernyataan dan usulan serta menjadi sikap dari Partai Pemenang Pemilu PDI Perjuangan yang mengusulkan dan meminta agar Kepolisian Republik Indonesia kembali ditarik di bawah kewenangan, setidaknya ada 2 lembaga yang disebutkan. Apakah kembali di bawah TNI seperti di masa lalu atau di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah isu yang perlu kita bicarakan sebab menyangkut dengan hidup kita. Kita tidak perlu terlalu bersikap berlebihan menyikapi ini. Beginilah seharusnya sebuah bangsa yang berkembang. Narasi itu harus kita perdebatkan, harus kita diskusikan. Dan tidak boleh ada emosional di dalamnya. Bahwa kemudian kita bisa pro dan kontra, ya bagus. Bangsa yang kuat itu tumbuh dari perdebatan-perdebatan publik seperti ini. Itulah alasannya kemudian kami di sini menarik dan mengangkat ini. Untuk itu saya menghadirkan 2 orang yang menurut kami adalah orang yang layak untuk berbicara soal ini. Baik atas nama masa lalu maupun apa yang harusnya kita pikirkan hari ini. Yang pertama adalah Komisaris Jenderal Polisi Ahwil Lutan. Banyak jabatannya di masa lalu. Beliau angkatan 68 di kepolisian. Pernah menjadi orang ketiga di kepolisian, Irwasum. Terus kemudian menjadi kepala BNN. Sekarang pun masih di BNN sebagai koordinator ahli, di mana juga saya ikut berkontribusi di situ, dan juga pernah menjadi duta besar di Meksiko. Beliau adalah di masa pemisahan ABRI dan polisi itu menjadi ketua tim dari kepolisian untuk itu. Yang kedua adalah ketua Badan Pengurus Setara Institut, Mas Ismail Hasani, di mana Setara tampaknya sejak dari kehadirannya banyak bersikap di area di mana kemudian Kepolisian Republik Indonesia mengambil peran-peran konstitusinya. Bapak-bapak, terima kasih telah bergabung ke kami di sini. Saya ke Pak Ahwil Lutan dulu. Izin Pak Ahwil, Anda waktu itu menjadi ketua tim pengkajian dan ketua tim pada saat pemisahan itu. Boleh nggak kami diceritakan sedikit sejarahnya, bagaimana kemudian itu terjadi, kemudian bagaimana proses dalam pemisahan itu, dan apa riak yang terjadi di masa-masa itu? Ya Pak, saya akan jawab yang seingat saya. Ya. Saya pada saat itu jabatan saya pertama adalah pada saat reformasi bergejolak 98. Ya. Saya adalah koordinator staf ahli Kapolri. Jadi biasanya koordinator staf ahli Kapolri ini dianggap oleh Kapolri biasanya yang lebih ngerti dan dianggap pinter mungkin taruh di sana. Ya oke. Ya. Ya itu katanya gitu. Tapi ternyata saya menjabat di jabatan itu tidak terlalu lama. Sehingga waktu pas ini dipanggil Kapolri, Anda
paling senior, Ana mengepalai tim kita rapat-rapat berturut-turut di Cilangkap, Mabes ABRI waktu itu. Iya. Tapi tidak lama kemudian, saya baru 2 bulan di Korps Ahli, saya pindah menjadi gubernur perguruan tinggi ilmu kepolisian. Saya lapor Kapolri, Pak, kalau bisa ini digantilah Pak sama Korps Ahli yang baru. Gubernur PT kan sama juga itu katanya kan. Okay. Jadi teruslah kami mulai rapat-rapat secara maraton. Dan hampir 1 minggu sekali kita rapat di Mabes ABRI. Di Cilangkap. Okay. Dengan tim yang lengkap semua. Waktu itu ada Pak Adang Darjatun yang sering jadi anggota. Ada beberapa jenderal yang juga sama kami. Dinas Hukum. Pokoknya yang ada hubungan sama pergantian. Di masa itu Panglima TNI-nya adalah Pak Faisal Tanjung ya? Pak Faisal Tanjung. Okay. Pak Faisal Tanjung. Yeah. Jadi karena waktu itu rapat cukup maraton ya, berturut-turut sehingga kita harus menjelaskan secara ilmiah Pak. Jadi kami juga berusaha, kita tidak mau emosional di sana. Kenapa kok polisi harus kembali ke ABRI? Yang sangat menarik adalah pada saat itu kami sempat menyelesaikan paper kami dan kita sempat disuruh expose di presiden waktu itu. Presidennya waktu itu kan masa transisi Pak Habibie, Pak. Pak Habibie. Tapi waktu itu Menhankam, Panglima ABRI-nya udah Pak Wiranto. Kita expose di Medan Merdeka Barat. Itu ya sebelum saya membuka itu, saya menyampaikan kepada Bapak Presiden waktu itu. Pak Presiden, kita dulu memang ada beberapa negara yang polisinya juga jadi militer, termasuk di beberapa negara ASEAN. Tapi semua sudah kembali Pak ke habitatnya semua. Tinggal kita Pak, saya bilang kan. Jadi kalau kita lihat di negara di dunia ini, yang polisinya adalah militer, adalah tinggal Indonesia dan Myanmar Pak, saya bilang kan. Masa kita lebih jelek dari Myanmar Pak, saya bilang. Nah itu agak tergugah juga Presiden. Ya oke, lanjut. Kita ini kan semua bagaimana, kenapa. Karena pada hakikatnya kan yang setahu kita bahwa militer atau tentara itu adalah penegak kedaulatan. Yeah. Jadi kalau ada kedaulatan kita terganggu, itu kita akan militer pasti turun. Yeah. Sedangkan polisi ini adalah seorang penegak hukum yang memang harus berjalan dan juga sebagai pelayan masyarakat. Doktrinnya adalah to serve and protect, to serve and to protect. Sedang militer itu mereka itu hanya kalau perang itu kita membunuh atau dibunuh, to kill or to be killed. Jadi doktrin ini saja kita sudah berbeda, disatukan. Dan sekarang saya lihat ya kejadian ini kan sangat menyedihkan kalau kita lihat bagaimana Myanmar sekarang. Polisinya masih tetap militer. Jadi bagaimana mereka menghadapi rakyat-rakyat yang besar, ditembak semua. Dan terakhir, ICC nih mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Presiden Myanmar. Itu langsung ICC Pak, jadi bukan nggak main-main ini udah dianggap pelanggar HAM berat. Nah kita kan ya sebagai negara yang demokratis katanya, kita harus mengikuti dunia-dunia yang memang harus demokratis juga dalam melindungi hak asasi manusia ini. Karena polisi itu jangan lupa, berdirinya polisi itu ada 3 syarat yang harus yang biasanya di tiap negara melakukan itu dan melihat sistem polisi masing-masing. Yang pertama itu adalah sistem pemerintahan dan sistem politiknya. Itu pasti kan, karena pemerintahannya bagaimana. Yang kedua adalah sejarah kepolisian itu sendiri. Sejarah ini nggak bisa dihilangkan. Karena kalau dihilangkan dia nanti akan kembali kebiasaan-kebiasaan ini. Dan ini yang terjadi di Jepang waktu kalah perang dipasangkan Amerika untuk mengikuti sistem kepolisian Amerika. Ternyata reformasi mereka kembali kepada polisi Jepang. Terus yang ketiga adalah yang ditakuti masyarakat, yang itu yang disebutkan keinginan masyarakat sendiri. Polisi itu seperti apa? Ini dibentukkan oleh masyarakat sendiri. Biasanya dalam bentuk undang-undang. Siapa undang-undang itu? Undang-undang dibentuk oleh rakyat. Rakyat itu siapa? Wakil-wakil rakyat. Jadi disinilah yang kita harapkan bahwa 3 ini tidak boleh. Kita selalu mengatakan, wah polisi Inggris hebat, polisi Amerika hebat. Nggak ada polisi yang hebat di dunia ini.
masing-masing negara mempunyai kekhasan sendiri-sendiri, termasuk polisi Indonesia. Karena kalau kita lihat sejarah masa lalu kita, bahwa 17 Agustus kita merdeka, sebelum itu PPPKI sudah menentukan bahwa polisi adalah penjaga ketertiban keamanan di Republik ini. Kemudian siapa yang menjaga begitu? Yang menjaga itu tetap polisi, tapi itu adalah polisi-polisi ex-Jepang. 17 September 45, Kepala Polisi Republik Indonesia dilantik. SS Sukanto dilantik. Jadi 17 September itu 45. Jadi mulai dari Agustus ke September ada 1 bulan vakum, tidak ada komandan. Nah, di sini kita kelihatan. Nah, itu berjalan langsung waktu 46 kan kita ada masih bergolak ada relasi namanya waktu itu hubungan tidak bisa, ya kepala polisi pun tidak bisa bikin apa-apa. Keluarlah peraturan pemerintah tahun 46. Itu yang dikenal dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 46. Itu tanggalnya 25 Juni. Pas tanggal 25 Juni. Di sana disebutkan jabatan kepolisian yang sekarang dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan jabatan tersendiri langsung di bawah Perdana Menteri. Ini adalah peraturan pemerintah tahun 46. Sehingga penetapan ini berlaku, disebutkan lagi 1 Juli 46. Jadi 25 Juni mereka keluar, 1 Juli dinyatakan sebagai berlaku. Nah, hari inilah yang diperingati oleh polisi sebagai Hari Bayangkara. Orang bertanya, loh kok polisi baru berdirinya 46? Enggak, polisi udah ada dulu. Tapi sebagai kepolisian nasional dan kepolisian yang berdiri sendiri, langsung di bawah Perdana Menteri, itu adalah tahun 1 Juli 46. Oke. Nah, terima kasih kita sudah di-refresh ulang ke masa itu, Jenderal. Tapi saya ingin mendekatkan pembicaraan kita dengan usulan yang saya sebutkan tadi dengan situasi hari ini. Sebelum kita lebih mengeksplor situasi itu, saya pengen tanya, pada masa pembahasan itu di Cilangkap itu, apa argumen paling utama dari pihak kepolisian dalam hal ini Pak Jenderal Ahwil dan kawan-kawan yang kemudian ditawarkan kepada publik dan juga kepada mitra-mitra para jenderal masa itu dalam hal ini maksud saya di TNI hingga kemudian diterima? Apakah ada argumentasi yang mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia akan taat kepada seluruh kesepakatan undang-undang dan segala macam? Itu orang pengen tahu karena hari ini tampaknya banyak yang mulai bertanya soal itu. Jadi memang ya perdebatan itu cukup cukup panjang juga. Masa saya rasa cukup panjang sampai kita bisa perdebatan ini sampai bisa terbawa juga dengan waktu ada amandemen Undang-Undang 45. Yeah. Amandemennya menyatakan bahwa kepolisian itu adalah sebagai tugas terhadap ketertiban dan keamanan. Kemudian bersama dengan itu adalah adanya tetap MPR. MPR itu nomor 6 2000. Ini adalah amanat reformasi betul-betul. Yang dimana posisi Polri sebagaimana di masa lalu dapat mengundang banyak penumpang-penumpang gelap katanya. Jadi sekarang kita dikembalikan undang-undang inilah dua ini yang menjembatani sehingga kita bisa lebih firm dan yakin karena adanya tetap MPR dan tapi itu pun belum final itu karena tetap itu masih di atas kertas gitu ya. Jadi kita masih terus berjuang itu masih sehingga baru pasti benar gitu adalah setelah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 keluar. Itu Undang-Undang Pokok Kepolisian. Padahal polisi ini pernah mempunyai Undang-Undang Pokok 3 kali, Pak. Yang pertama Undang-Undang Nomor 13 tahun 61. Yang kedua Undang-Undang 28 tahun 97. Ini masanya ABRI. Terus Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 setelah kita malah full reformasi. Nah di situ disebutkan kalau di TAP MPR hanya menyebutkan bahwa tugas
penjaga kedaulatan atau pertahanan adalah tugasnya militer, dan menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugasnya polisi. Bang, saya mau tanya satu hal, pertanyaan pendek sebelum saya ke Mas Ismail. Sebagai ketua tim waktu itu, apakah bapak-bapak yang membahas ini pernah membayangkan bahwa tidak lama dari hari pada saat sejarah dicatat pemisahan itu tadi, hari ini tiba-tiba ada gugatan lagi agar kemudian Polri dikembalikan ke induknya dulu? Pernah nggak membayangkan pada saat membahas soal itu? Kalau pada saat itu kita sudah tidak membayangkan lagi ya, karena kita yakin perjalanan panjang kita pembahasan ternyata ditampung oleh rakyat. Rakyat itu kan lewat undang-undang ya, mulai dari tahap MPR, undang-undang perubahan undang-undang dasar, dan undang-undang nomor 2 tahun 2002. Jadi kita tidak membayangkan akan ada perubahan. Tapi ya itu tadi kembali saya katakan bahwa sistem kepolisian di satu negara ini bergantung pada sistem pemerintahan negara dan sistem politiknya. Yang kedua sejarah kepolisiannya, dan yang ketiga adalah keinginan rakyat. Rakyat ini apa yang sebetulnya yang dia takutkan adalah terjadi abuse of power. Itu sebetulnya yang ditakutkan oleh rakyat. Ditakutkan terjadi abuse of power. Yeah. Oke. Mas Ismail, saya sengaja memberikan waktu kepada Pak Jenderal Ahwil untuk menjelaskan kepada kita sejarahnya, supaya lebih runut kita memahami apa kisahnya. Ternyata luar biasa, pemisahan itu bukan pekerjaan mudah. Tapi kemudian hari ini tiba-tiba muncul permintaan dan atau gugatan politik dari PDI Perjuangan. Tentu saja kita memahami apa di balik itu. Dari sisi setara sendiri, bagaimana Anda memahami dan memaknai gugatan dari PDI Perjuangan menyangkut hal ini? Ya, yang pertama kritik PDIP ini adalah kritik yang kontekstual ya, karena dia lahir dari satu proses evaluasi pilkada dan menemukan sejumlah indikasi ataupun dugaan ya dan seterusnya, sehingga kemudian output responnya adalah sudahlah kalau gitu polisi kita kembalikan kepada TNI. Itu juga nggak menyelesaikan persoalan. Apakah ketika dikembalikan pada TNI juga tidak berlaku yang sama misalnya, sebagaimana dugaan PDIP, atau kembali ke Kemendagri, apakah tidak lebih buruk misalnya justru dia berada di bawah satu kendali seorang menteri membawahi berapa jumlah anggota polisi hari ini misalnya 400, hampir 500 gitu ya. Jadi ini saya menganggapnya satu respon emosional, tapi dia kritiknya adalah kontekstual. Sebenarnya sasaran kritik ini kan adalah pada soal integritas pemilu, integritas pilkada, yang salah satu prinsipnya adalah electoral justice, yang harus mensyaratkan adanya keseimbangan sumber daya, jarak yang sama antara satu kontestan dengan kontestan yang lain dengan kekuasaan gitu. Nah, yang hari ini oleh teman-teman PDIP dianggap tidak setara itu jaraknya, berbeda-beda gitu, sehingga baik langsung maupun tidak langsung ada pihak-pihak yang memetik insentif politik elektoral. Bisa saja itu efek tidak langsung sebenarnya gitu ya. Nah, itu kan yang konteks kritik ini muncul. Lalu usulannya kemudian agar Polri dipindahkan lagi ke Kemendagri seperti sebelum 46 berarti Pak Ahwil ya, Jenderal. Lalu juga disatukan lagi ke TNI sama seperti tahun 61 berarti ya, mulai bergabung 61 itu mulai bergabung dengan ABRI. Jadi apa yang diceritakan oleh Excellency Ahwil Lutan ini, saya kira ini pengetahuan yang luar biasa, basis historis kenapa kemudian kepolisian ya berdiri pada posisi seperti saat ini. Lalu lompat ke 98 sampai 2000 terjadilah pemisahan. Nah, kalau saya menganggap Pak Akbar, sebenarnya secara konstitusional perdebatan ini sudah selesai. Ya, ketika konstitusi kita menyebutkan bahwa polisi adalah alat negara, yang itu artinya secara implisit kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang dimiliki oleh seorang presiden didelegasikan kepada satu institusi yang disebut di dalam konstitusi kita adalah polisian. Nah, karena itu secara konstitusional sebenarnya perdebatannya selesai. Lalu secara legal tadi ya betul Undang-Undang 2 tahun 2002 bisa diubah oleh DPR gitu ya. Tetapi tadi karena dia adalah menerjemahkan
Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 30 ayat 4 tentang peran dan tugas polisi, maka Undang-Undang 22 juga tidak serta-merta bisa kemudian mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah apapun itu kelembagaannya begitu ya. Jadi secara legal, secara konstitusional perdebatannya sebenarnya sudah selesai. Secara politik, saya kira kalau kita petakan aspirasi yang muncul di permukaan, sebenarnya juga selesai. Misalnya 7 fraksi dari 1 fraksi semuanya menolak gitu ya. Lalu sebagian besar komponen masyarakat kita juga menolak gitu ya, dan seterusnya. Tetapi satu hal yang banyak atau kita mesti amati atau kita cermati, isu ini laten, Bang Akbar. Laten dalam makna setiap ada momentum kekecewaan terhadap Polri, isu ini muncul. Sependek proses ya, kalau saya ingat 15 tahun atau 10 tahun ke belakang misalnya, isu ini 3-4 kali muncul. Gitu ya, Excellency. Betul. Artinya apa sebenarnya? Ya ini sesuatu yang laten dan muncul sebagai reaksi atas kekecewaan terhadap institusi Polri. Karena itu sebenarnya yang genuine dari kritik ini adalah apa? Ya bukan mengubah posisi Polri sebenarnya, tetapi bagaimana kemudian organisasi Polri ini dibenahi. Apakah organisasi Polri bermasalah? Ya tentu saja kita bisa mendeteksi, mendiagnosa dan seterusnya sehingga kita bisa rekomendasikan perbaikan gitu. Jadi sebenarnya poinnya pada itu, kekecewaan pada kinerja institusi Polri. Nah oleh karena itu Setara pernah memetakan ini ya. Kami mencatat 130 masalah melekat di tubuh Polri, Excellency. Yang 130 ini kita kerucutkan menjadi 12 tema masalah yang kemudian ini kita sebut dengan tema transformasi Polri. Kalau kita mau benahi Polri, kita mulai satu persatu dari 1 sampai 12 dan topik yang hari ini kita berdebatkan ada di topik ke-1, Bung Akbar. Jadi kalau kita mau serial kita bisa 12 seri. Kita undang gitu kan, kita bahas sampai 12. Ini topik ke-1. Kedudukan Polri dalam struktur pemerintahan, struktur ketatanegaraan kita, seperti tadi Excellency Awilutan sampaikan, bagaimana dalam sistem politik kita, sistem pemerintahan kita. Hari ini posisi Polri baik legal maupun konstitusional itu sah di bawah presiden gitu ya. Dan kalau kita mau mengubahnya maka ya kita harus ubah konstitusi yang itu mencerminkan kehendak masyarakat. Selain argumen-argumen historis tadi yang Excellency sampaikan. Ini tema pertama. Tema kedua ada kinerja pengawasan, akuntabilitas penegakan hukum, dan seterusnya sampai yang ke-12 hubungan antar lembaga. Ini juga yang sederhana, tapi juga mungkin ya ini yang menjadi kenapa kemudian kritik pengembalian posisi Polri di bawah TNI sering muncul. Ini topik ke-12. Ini topik ke-12 ini harus banyak sensor nanti Bang Akbar gitu. Karena iya, itu soal hubungan antar lembaga gitu ya, yang kita semua tahu. Jadi kalau kita mau menjawab kekecewaan teman-teman PDIP, jawab dengan 12 tema masalah ini, yang di dalam buku yang saya sampaikan sebagai kenang-kenangan itu adalah ini bukunya. Ya, itu bukunya Desain Transformasi Polri. Jadi kita tidak cuma memetakan masalah, kita tawarkan 50 aksi prioritas yang bisa dilakukan oleh institusi Polri untuk tampil paripurna menjawab mandat konstitusionalnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sebagai keamanan dan ketertiban, dan sebagai instrumen penegakan hukum. Nah kalau 50 aksi ini dijalankan, saya kira aspirasi laten perubahan pergeseran posisi Polri bisa ditekan. Saya ikutin logika yang jenengan kembangkan tadi Mas Ismail, bahwa ini laten. Ini bukan yang pertama. Bukan yang pertama. 3 atau 4 kali gitu ya. Ya 3 Maka kemudian pertanyaan yang mengikutinya adalah loh kok selalu kembali? Tidakkah orang Jepang mengatakan jangan jatuh ke lubang yang sama, kira-kira gitu kan? Betul. Nah, tapi kan masih terjadi juga. Tapi hari ini tampaknya ini memang agak jauh nih barang ini. Saya gunakan bahasa pasar aja. Saya berbicara dengan beberapa kawan di PDIP, mereka serius soal itu. Kenapa? Kita sampai pada bagian utama dari topik kita. Kenapa sampai kita angkat? Anda sudah mengatakan tadi, ini defek dari pilkada. Maka, kita lihat itu sebagai sebuah akibat saja, tapi kan penyebabnya adalah menurut
sebagian orang dan dalam hal ini adalah PDIP sebagai sebuah lembaga politik yang juga melahirkan pada seluruh produk undang-undang kepolisian itu adalah kepolisian, terkhusus lagi beberapa orang di dalam internalnya, di tingkat elitnya, itu tak lagi bisa membedakan mana organisasi sebagai lembaga negara maupun sebagai private property. Oke, bahkan bahasanya dikatakan adalah alat kekuasaan presiden, khususnya di masa lalu. Dalam hal ini adalah alat kekuasaan presiden, mantan presiden Jokowi. Anda melihat seperti itu nggak situasinya? Ya, saya dalam 1-2 hari ditanya teman-teman jurnalis dan saya katakan jawab bahwa apa yang hari ini kritik dialamatkan kepada Polri itu tidak murni disebabkan oleh juga institusi Polri saja gitu. Tetapi yang utama adalah otoritas di atas Kapolri yang berpolitik dengan mengabaikan prinsip-prinsip etik demokrasi. Itu sebenarnya sepanjang otoritas di atas Polri ini, which is presiden gitu ya, siapapun presidennya, kalau dia tidak punya batasan etik, dia tidak paham bahwa institusi Polri adalah institusi alat negara yang independen dan seterusnya, maka siapapun Kapolri juga akan mengalami nasib yang sama. Jadi ini bukan soal positioning kelembagaan pada dasarnya, tapi soal soal watak kekuasaan yang berbeda-beda satu presiden dengan presiden yang lain. Saya tidak bandingkan dengan presiden yang keberapa atau yang keberapa misalnya. Kedekatan institusi Polri dengan kekuasaan, saya kira 10 tahun ini yang paling dekat gitu ya, yang paling, koreksi jenderal kalau keliru gitu, dibanding misalnya dengan periode-periode sebelumnya. Artinya apa? Determinan faktor. Sorry saya potong. Saya ingin penerjemahan kata paling dekat itu seperti apa istilah Anda tadi? Ya, paling dekat itu kan artinya kapanpun si Ismail dikontak ini itu bisa dipenuhi gitu kan. Kapanpun Anda minta kita bisa penuhi. Itu kan orang yang dekat kan biasanya begitu gitu ya. Tapi saya nggak tahu hubungan presiden dan Kapolri misalnya gitu ya. Tetapi pembacaan publik kan itu, Bang Akbar, yang terlihat gitu ya. Protes di ruang publik yang kita catat dan kita rekam lalu kita klasifikasi dan kita buat 12 tema itu adalah itu. Dan 10 tahun terakhir memang luar biasa. Saya tidak katakan polisi memperoleh privilege luar biasa dari Presiden Jokowi gitu ya, karena tentara juga tentu memiliki akses yang sama, sumber daya yang sama dan seterusnya. Tetapi karena posisi Polri yang berada di tengah-tengah masyarakat, dia sangat lebih berpengaruh misalnya, sekalipun tidak punya podcast gitu ya, tapi karena dia ada di setiap desa, di setiap kelurahan gitu kan, polisi ya tentu saja kapanpun dia bisa berinteraksi dengan masyarakat, bisa membawa pesan-pesan presiden, baik pesan-pesan kebaikan maupun pesan-pesan yang lain, kan kira-kira kan semacam itu. Ini dasarnya. Nah karena itu balik lagi ya, kritik utamanya sebenarnya adalah pada soal profesionalitas Polri ya. Sebelum saya ke Pak Jenderal Ahwil, pertanyaan pada bagian akhir sesi ini untuk Anda itu gini. Dari catatan Anda, teman-teman di Setara Institute, relasi antara pemerintah CQ Presiden sebelumnya dengan Polri itu masihkah kita anggap sesuatu yang wajar atau gimana? Dalam 10 tahun terakhir ini tidak bisa digeneralisir ya, harus dilihat case by case. Case by case. Katakanlah misalnya kita berangkat dari proses pemilu dan pilkada, di mana kemudian sikap akhirnya melahirkan sikap PDIP yang sangat ekstrim itu. Ya, ada konteks politik yang juga menjadi background ya, dari kenapa kemudian misalnya bahasa teman-teman menyebutnya peningkatan penggunaan kekuatan secara eksesif gitu ya, represi terhadap demonstrasi gitu kan, dan seterusnya. Ini disebabkan juga oleh konteks atau quote unquote kebutuhan politik kekuasaan gitu ya, yang harus ditopang. Ideal menciptakan ketertiban itu kadang juga diterjemahkan dengan pilihan untuk melakukan represi. Kan itu yang terjadi, sehingga sebut saja misalnya apa yang kita kenal dengan PSN. Atas nama PSN, polisi kan bisa melakukan banyak hal.
gitu kan. Dan itu yang menjadi catatan. Maksudnya Anda adalah banyak proyek orang, strategis nasional? Ya, gitu kan. Ini kan dalam 10 tahun terakhir sekian banyak proyek strategis nasional. Ya, ini kan kemudian menyebabkan inflasi kekerasan, menyebabkan inflasi perlawanan rakyat terhadap negara dan seterusnya. Yang itu yang seharusnya dikelola dalam konteks civilian police gitu ya. Tetapi justru sebaliknya. Ini yang kemudian banyak teman-teman menyimpulkan ya kedekatannya memang luar biasa gitu kan. Dan presiden merasa sangat penting quote unquote mengendalikan polisi. Semua presiden pasti ingin Polri di bawah presiden karena kapanpun dia bisa gunakan, Bung Akbar. Tetapi tadi yang membedakan adalah ya pertama adalah watak presiden itu sendiri atau model lah, saya nggak sebut watak ya, model kepemimpinan si presiden dan juga kegigihan ya atau ya dedikasi atau integritas seorang pimpinan Polri gitu. Catatan terakhir dari Mas Ismail ini bagus Pak Ahwil. Kualitas kedekatan dan beliau mau mengatakan sebenarnya begini, tergantung pada kepentingan politik si presidennya gitu ya. Saya bawa pada situasinya Abang sebagai mantan perwira tinggi di Polri dengan sejarah tadi yang menjadi ketua tim itu. Apa catatan Pak Jenderal Ahwil menyangkut dengan seluruh kritik masyarakat kita ya, dewasa ini terhadap organisasi yang sangat besar dan sangat hebat ini? Sebab menurut saya ini harus kita bicarakan. Tak boleh kita membiarkan kemarahan sebagian masyarakat kita, jangankan banyak, satu pun tidak boleh. Karena undang-undangnya mengatakan jagalah keamanan, jaga keadilan itu. Karena kewenangan ada di tangan Anda. Apa catatan Pak Ahwil? Kalau catatan saya sebetulnya singkat ya. Waktu kita mengadakan reformasi dan termasuk reformasi Polri sendiri, itu ada sebenarnya 3 bidang yang kita harus jalankan. Yang pertama struktural organisasi kita udah mulai baik. Tadi Bapak juga menyinggung betul. Sebetulnya yang paling harus diperbaiki adalah kultural. Kulturalnya apa? Sikap mental dan lain-lain daripada masing-masing anggota kita. Ini kita masih jujur, mungkin masih ada yang belum tuntas gitu ya. Karena reformasi untuk kultural ini adalah memerlukan waktu yang sangat panjang memang. Karena merubah sikap yang demikian. Tapi kita udah punya waktu panjang sebetulnya. Yeah. Tapi ya mungkin masih sisa-sisa lama selalu masih terbawa-bawa. Sehingga inilah reformasi di bidang kultural ini yang kita akui masih ada. Tapi ya janganlah sampai kalau namanya tikus masuk di lumbung padi, jangan lumbungnya dibakar lah gitu ya. Kita cari orangnya. Kalau memang ada bukti, ya kita lihat. Kan sekarang kan teknologi kan tinggi. Bisa difoto, bisa segala macam. Tinggal diidikan, ini orang siapa? Pangkatnya apa, kesatuan mana, sekarang gampang. Jadi inilah yang harusnya kita mengambil hal-hal yang memang langsung to the titik-titik yang memang harus kita cari gitu. Itu yang sebenarnya saya maksud Pak Ahwil. Kekecewaan orang itu terhadap organisasi yang luar biasa ini adalah tampak kecenderungan untuk tidak mau memahami realitas baru di masyarakat kita. Bahwa kesadaran civil society tentang keadilan semakin tinggi, teknologi pencatatan bernama media sosial yang bisa sangat cepat dan bisa menimbulkan kerusakan luar biasa, di mana kemudian ujungnya adalah kekecewaan orang seperti hari ini. Kenapa hal itu tampak terbaca dengan sangat kuat di organisasi kepolisian, Pak Ahwil? Ini sebetulnya kita sudah menyadari gitu Pak ya. Makanya sebetulnya kalau di organisasi kepolisian itu sebetulnya ada, apabila ada satu tindakan yang salah di salah satu anggota, misalnya Kapolsek, itu dulu udah ada doktrin kita. Itu 2 step ahead bertanggung jawab. Jadi di atasnya 2 tingkat itu harus bertanggung jawab. Malah kalau dulu, kalau perlu 2 tingkat harus dicopot. Gitu. 2 tingkat di atasnya dicopot? Dicopot. Wow. Iya memang. Jadi itu memang suatu hal yang misalnya dia hanya 1 kasat reskrim di Polres. Di atasnya ada Wakapolres. Kalau ada apa-apa Kapolresnya habis. Jadi 2 step ahead ini harusnya kita jalankan kembali gitu ya. Karena biar bagaimana ini memberikan efek jera kepada
polisi-polisi yang dari 40 sampai 3.000 itu masih banyak yang sangat baik. Kenapa tidak terjadi itu, Pak Jenderal? Ya kadang-kadang ini menyangkut organisasi kita yang begitu luas itu tadi. Iya. Terus jarak tempuh kita yang kemana-mana jauh. Kadang informasi tidak sampai ke pusat. Ya itu kadang-kadang saya juga mengalami beberapa teman-teman yang kadang-kadang harus berdinasti pedalaman terus. Ada yang kok nggak bisa pindah-pindah? Kasihan juga saya bilang gitu kan. Jadi kadang-kadang ini juga hal-hal yang mungkin kalau saya kembali kepada teori organisasi, Pak. Ini teori organisasi yang baik gitu ya. Kalau dulu kan orang bilang kita harus mencapai tujuan, objektifnya harus ada. Makanya terkenal MBO waktu itu kan semua. MBO. Kemudian timbul yang kedua. Yang kedua itu nggak bisa. Kita harus semua rakyat di sini dalam organisasi harus berpartisipasi. Timbullah manajemen of participation, Pak. Nah, yang ketiga ini kadang-kadang dilupakan juga oleh teman-teman yang di daerah. Yang kita sebut dengan manajemen of window, Pak. Mungkin dia nggak pernah muncul, nggak pernah kelihatan, sehingga nggak tahu. Makanya saya bilang sama teman-teman, Anda biar di daerah yang terpencil, Anda bikin suatu program-program yang semua terbaca sampai ke pusat. Sehingga orang tahu, orang pusat, Anda juga ada, Anda masih ada gitu loh. Nah kadang-kadang ini juga, udahlah di sini aja. Nah, jadi kita kembalikan kepada masing-masing pribadi sebetulnya. Ini bagi yang mungkin sangat berguna untuk teman-teman yang bertugas di personel. Tapi kalau yang melakukan tindakan-tindakan yang tadi, yang bersifat artinya melanggar institusi, baik itu pidana atau etik, itu saya rasa itu tadi, bahwa 2 step ahead itu harus kita lakukan. Kami kebiasaan mencatat kami di sini di lembaga kami di Nagara Institute ini agak rutin kita lakukan, Pak Ahwil. Saya tadi akhirnya memutuskan kita tidak perlu menampilkan semuanya. Bahkan hanya dalam waktu 2 bulan terakhir ini saja catatan itu begitu besar. Ya tentu saja kita akan kembali pada kata yang paling mujarab itu adalah oknum. Tapi masalahnya ini adalah sebuah organisasi yang besar. Apapun yang terjadi maka itu akan menimbulkan kontroversi. Lagi pula kan Anda ini tadi perbedaannya polisi dengan lembaga lain itu adalah ada pasal di tangan Anda, ada hukum di tangan Anda. Anda jangankan memang berniat melakukannya, bahkan bengkok sejak di pikiran pun saja itu Anda sudah berkhianat terhadap negara. Saya mengikuti logika yang Pak Ahwil tadi lakukan. Sekarang ini sedang dibicarakan nih di ruang publik ini, menyangkut dengan yang namanya promosi. Kok orang yang banyak masalah kok hanya menunggu 1 tahun didiamkan, kemudian setelah itu mencelat lagi karirnya. Seperti itu kayak yang Abang maksud? Ya, ini sebetulnya harus tidak boleh terjadi ya. Karena saya pernah juga menjadi Irwes itu. Artinya kita untuk menaikkan seorang jabatan-jabatan teras sampai jenderal, kita mempunyai wanjakti, Pak. Jadi ini biasanya daftar nama sudah disodorkan oleh bagian personil. Ini orang ini semua di sana dicek. Karena di sana kan ada, kalau sekarang ada propam, sehingga propam ini akan tahu apa yang tindakan-tindakan apa yang pada dilakukan oleh ini. Jadi sekarang tuh propam ikut untuk wanjakti ini. Kalau dulu tugas ini dilakukan oleh Intel, yaitu pangkaman dalam kita. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, biasanya itu selalu dikeluarkan. Pak, ini orang pernah kena kasus ini. Itu wanjakti langsung drop. Ini orang punya berprestasi ini. Orang ini pendidikan cukup, semua cukup. Belum pernah diberi kesempatan. Ya cocok di sini. Atau orang ini, jadi semua sebetulnya saluran dan kanalisasinya sudah ada, Pak. Ya, pertanyaan saya itu, saya mewakili publik ini, Bang. Ya. Kenapa nggak terjadi? Nah, inilah yang saya juga saya agak bertanya juga sebetulnya sama dengan Pak Akbar. Karena saya sudah 23 tahun meninggalkan polisi. Kalau dulu kan saya jadi pemain gitu ya. Jadi saya bisa mengikuti betul. Kadang-kadang kalau saya berangkat, kalau saya inspeksi ke daerah, saya minta inspeksi ke daerah-daerah yang sangat terpencil, Pak.
Pernah satu saat saya turun, saya inspeksi ke Sumatera Utara, saya lapor Kapolda. Saya mau ngecek satu polsek yang di tengah-tengah Danau Toba. Namanya waktu itu Polsek Panggururan, Pak. Sekarang itu udah jadi Polres, Pak. Kalau naik sana berapa jam? Saya bilang kan. Kalau naik mobil, Pak, sekian jam lewat perapat dan lain-lain. Waduh, lama banget. Nggak mungkin nih seorang irjen. Helikopter kita ada? Ada, Pak. Bapak berani? Berani, saya bilang kan. Berangkatlah saya naik helikopter. Bayangin saya turun di polsek itu, semua rakyat di sana berkerumun. Karena belum pernah ada polisi turun sana naik helikopter. Terus saya tanya, Anda berapa tahun dinas di sini? Anda berapa tahun di sini? Ini saya cek betul. Yang kedua, saya pernah ditugaskan di beberapa lembaga pendidikan. Itu kalau di polisi dianggap, kalau di lembaga pendidikan itu waktu itu dianggap lembaga buangan, Pak. Iya. Terakhir saya masuk. Tampaknya sampai sekarang, Pak. Saya ditunjuklah jadi gubernur perguruan tinggi ilmu kepolisian, Pak. Iya. Pertama saya datang personil, tiap datang anggota baru, semua bertanya sama saya, Pak, salah saya apa? Justru enggak, Anda hebat, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya kumpulin yang lama-lama, saya tanya, coba kumpulin semua, kombes-kombes ini berapa orang? Tanya, saya tanya, udah berapa tahun? Personil ikut ya? Saya bilang, ikut. Ini Pak udah 4 tahun, ini 3 tahun. Ini sekolah cukup semua. Saya sudah Pak, saya udah sesko TNI, saya udah sesko Gabro Lemanas. Ini udah berapa tahun? 3 tahun. Bikin daftar sama saya sebenarnya. Tapi memang ini keberanian pimpinan di sana, Pak. Berkas ini saya bawa, Pak, langsung tidak ada personil. Besok saya ngadep Kapolri, Pak. Kalau Kapolri mau polisi baik ini, pindahin segera. Itu jadi contoh, Pak. Besok keluarlah SK, Pak. Yang kombes ini jadi direktur lalu lintas, direktur ini jadi Kapolwil. Jadi rekomendasinya bahkan dari situ ya? Dari komandan langsung, Pak. Dalam hal ini Kalemdik waktu itu ya. Saya ini agak berharap nih Kalemdik yang sekarang ini kebetulan orang yang saya hormati ya. Pak Krisnanda ini. Ini memang pemikir. Polisi pemikir ya. Tidak banyak orang yang berbahagia di dunia Kalemdik terus gitu, dan beliau ini kan gitu. Oke, Bang, saya ke Mas Ismail dulu. Coba tampilkan tadi yang 12 langkah catatan setara itu. Sebenarnya inilah yang kritik orang. Yang kemudian dituntaskan oleh PDI Perjuangan dengan gugatan itu tadi. Kedudukan Polri dan dalam struktur ketatanegaraan, kinerja pengawasan terhadap Polri, siapa yang mengawasi dan seterusnya, akuntabilitas proses penegakan hukum, siapa yang menilainya, kemudian termasuk transparansi. Ada banyak catatan buku tentang kepolisian yang baik itu diukur dari satu kata, transparan. Kemudian tata kelola rumah tahanan dan jaminan perlindungan hakim, ini agak sektoral ya. Kemudian orientasi pemidanaan dan penyimpangan tafsir Kamtipmas, ini orang biasa menyebut kata kriminalisasi ya pada poin ini. Kemudian akuntabilitas penggunaan senjata api, baru saja terjadi seorang perwira di Sumatera Barat itu menembak juniornya atas kebijakan yang berbeda, sangat mengecewakan. Kemudian kinerja pelindungan dan pengayoman masyarakat, ini juga pada wilayah ini banyak gugatan. Kinerja penanganan terorisme, alhamdulillah ada badan yang membantunya bernama BNPT. Maka kita berharap ini pada bagian ini saya harus memuji efektif. Kita harus fair juga ya. Kemudian akuntabilitas fungsi pelayanan publik. Ini bahkan gugatan datang dari rakyat yang paling kecil, datang ke Polsek tidak dilayani. Kemudian tata kelola pendidikan Polri, ini yang tadi Pak Ahwil jelaskan tadi, kenapa jadi pembuangan. Dulu Bang, waktu saya masih di Komisi 3 dulu, kami sepakat dengan Pak Tito mengatakan gini, yang dikirim ke pendidikan Polri adalah orang-orang terbaik. Karena mereka akan melahirkan pimpinan-pimpinan Polri. Saya nggak tahu sekarang dilakukan apa tidak. Poin ke-11 adalah tata kelola organisasi dan manajemen sumber daya Polri, dan yang terakhir adalah hubungan antar lembaga. Saya mencoba menyederhanakan pembahasan kita, Mas Ismail. Ada banyak catatan seperti ini bahwa Polri sekarang ini dalam operasionalnya, dalam pelaksanaan seluruh tupoksinya itu dianggap berlebihan karena ada 2 poin di mana kewenangannya ada pada mereka. Pertama adalah kewenangan anggaran. Mereka juga yang mengelola.
maka kemudian mereka kadang-kadang dianggap tak jelas lagi mana untuk kepentingan yang besar dan mana untuk kepentingan yang lebih kecil. Yang selanjutnya adalah rencana strategis. Mereka yang membuat rencana sendiri dan mereka yang mengeksekusinya sendiri. Harusnya ada rencana strategis itu dibikin oleh sebuah lembaga baru. Seperti itu kah? Ya, memang sebenarnya ini isu manajerial ya. Kalau saya melihatnya bukan tidak substantif, tetapi betul kebanyakan gugatan ya katakanlah ya, kalian yang berimajinasi, kalian yang merancang, kalian yang mengeksekusi, kalian pula yang mengawasi kan begitu. Sama dengan Kementerian Pertahanan kan, TNI, betul. Dia tidak mengelola anggaran, dia hanya menggunakan anggaran. Jadi segala macam kewenangannya itu ada Kementerian Pertahanan. Ya. Nah, pada bagian ini saya salah sedikit. Pada bagian ini ada usulan mengatakan gini, mungkin perlu kita pikirkan ada yang namanya Kementerian Keamanan. Kementerian Keamanan, di mana kemudian kepolisian ada di situ. Jadi bukan lagi di bawahnya TNI, bukan juga di bawahnya Kementerian Dalam Negeri. Itu itu yang berpendapat di ruang publik, bro. Ya, sebenarnya program reformasi birokrasi itu semuanya hampir masuk ya ke lembaga-lembaga negara. Dan yang paling lemah memang ya di TNI dan Polri gitu ya, Polri dan TNI, reformasi publik. Tapi di TNI, di Polri ya LPSS sudah relatif lebih terbuka gitu ya, sekalipun ya prakteknya saya tidak tahu karena itu bukan bidang saya mengawasi bagian teman-teman anti korupsi lah ya yang bisa memberikan catatan genuine. Tetapi poinnya betul bahwa ada akumulasi kewenangan sebenarnya, kewenangan perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Tapi kalau kemudian usulannya adalah Kementerian Keamanan, saya kira itu terlalu berlebihan karena ini soal manajemen ya. Bayangan saya begini, misalnya pada isu kinerja pengawasan terhadap Polri, orang yang mengawasi itu idealnya adalah orang yang merencanakan. Misalnya salah satu rekomendasi riset kita adalah penguatan fungsi Kompolnas. Bagaimana Kompolnas dia bisa menjadi sentrum dari atas nama Presiden tentu saja ini kan, si Kompolnas ini ya membangun perencanaan atau juga grand strategi Polri yang saat ini sedang dirancang, itu dilakukan secara terbuka dan seterusnya gitu kan. Lalu kemudian ya karena dia yang merencanakan, ya Kompolnas peran pengawasan juga ditingkatkan gitu kan. Dan saya kira pas ini momennya, saya kira kalau kita akan revisi Undang-Undang Polri, Kompolnas diberi kewenangan lebih, termasuk pengawasan-pengawasan aktif, bukan hanya pengawasan-pengawasan pasif dan ya mohon maaf seringkali ya memang ya sejalan saja gitu ya. Jadi nggak bisa mengawasi gitu kan, yang terjadi kan semacam itu. Jadi kalau saya pada posisi menjawab inefektivitas manajerial itu harus dengan peningkatan efektivitas manajerial, bukan membentuk badan baru atau lembaga baru. Nah, membandingkan dengan TNI betul ya, sebenarnya kan TNI itu memang sama di bawah Presiden ya untuk kewenangan-kewenangan substantif. Yang di bawah Kemenhan itu kan soal administrasi dan perencanaan dan penganggarannya saja. Tapi sebenarnya kan masuk ke TNI juga gelondongan juga Bang Akbar gitu kan. Kan itu kalau kita mau bilang gelondongan juga gitu kan. Dan ya siapa yang ngawasi juga walau alam juga gitu kan. Kira-kira kan semacam itu. Tapi saya tidak mau permisif ya soal tata kelola anggaran ini betul menjadi isu sangat penting, apalagi di institusi-institusi keamanan gitu ya. Dan ya inilah PR pemerintahan baru ya, bagaimana kemudian dirancang begitu. Bahkan sebenarnya gini loh Pak Ismail, usulan ini mungkin karena triggernya ada ya, permintaan atau gugatan dari PDI Perjuangan. Kemudian muncul lagi usulan-usulan lama, masukan-masukan lama muncul lagi. Salah satunya adalah kewenangan penyidikan itu jangan di kepolisian, dalam hal ini di reserse. Reserse masukkan di wilayah kejaksaan. Macam-macam gitu ya. Maka tak ada salahnya kemudian memang dalam situasi ini kita memang mengangkat lagi, membicarakan ini. Tujuannya satu, agar kemudian tak ada lagi kemarahan yang tidak perlu. Saya gunakan kata tidak perlu, harusnya kan sudah selesai melalui mekanisme ikatan pada undang-undang itu tadi. Tidak seperti itu ceritanya Pak Ismail. Iya betul.
Ya itu sesuatu yang tadi saya katakan laten ya dan berulang gitu ya. Kritik ini kan muncul berulang. Makanya balik lagi kalau dalam konteks RSRC tadi misalnya, ya ini isu dalam yang kita petakan adalah bagaimana akuntabilitas proses penegakan hukum. Misalnya dulu salah satu contoh agak teknikal memang proses penyidikan itu sangat mudah diakses. Saya lupa perkapnya gitu ya, diatur sedemikian mudah, tapi kemudian dicabut sehingga orang untuk mengetahui kemajuan perkara ya selain melalui SP2HP misalnya, itu juga sudah tidak bisa diakses gitu kan, kecuali diminta gitu kan. Kalau dulu di perkap sebelumnya itu adalah kewajiban penyidik harus memberikan informasi itu gitu kan. Prakteknya kan kalau diminta saja. Saya bayangkan orang dari kampung mana gitu kan ke lapor ke Mabes Polri harus bolak-balik hanya untuk mengambil SP2HP. Padahal kalau kita istilahnya e-reserse misalnya gitu kan, nggak bayangan saya. Nah, tinggal kita masukkan saja. Gunakan teknologi gitu loh ya. Mana posisi LP saya atau laporan saya dan seterusnya, itu kan mudah kan begitu. Jadi saya kira gagasan apapun itu penting semua, tapi yang lebih penting dipahami adalah background dari munculnya gugatan-gugatan ini. Nah, background inilah yang harus diperbaiki gitu kan. Kekecewaan atas ini kita jawab dengan ini, dengan itu dan seterusnya. Tidak kemudian ya mungkin sebentar lagi juga muncul ide-ide yang macam-macam. Misalnya bagaimana kemudian membentuk ini yang sebenarnya tidak mau saya sebutkan, Dewan Keamanan Nasional misalnya, untuk soal keamanan gitu ya, sehingga ada satu dewan. Nah ini yang terus-menerus berulang, nanti setelah isu ini yang akan muncul adalah Dewan Keamanan Nasional. Ya, ini Kak besar dan Kak kecil ini pasti akan berulang lagi Bang Akbar gitu. Makanya saya encourage betul Pak Kapolri, saya kira masih punya kesempatan ya untuk merapihkan ini semua gitu ya, merapikan ini semua dengan pertama-tama satu yang penting diingat adalah beliau punya pengalaman sekurang-kurangnya 2 prahara ya selama Pak Sigit menjabat ini kan, dan beliau lolos ujian itu dan bisa menyelesaikannya. Satu kasus Pak Sambo dan yang kedua kasus Pak Teddy Minahasa. Ada banyak kasus-kasus varian lainnya yang juga diselesaikan gitu ya. Nah, hari ini harus dijawab gitu kan dengan tindakan-tindakan serupa. Gitu. Karena itu kami yakinkan bahwa ya publik akan percaya karena Bapak punya pengalaman itu. Misalnya yang Sumatera Barat sudah selesai karena pelakunya polisi yang ditembak polisi. Yang di Semarang, yang siswa SMK ditembak gitu kan. Kita nggak berdebat apakah dia anggota geng atau bukan anggota geng, tapi Anda menggunakan senjata api itu urutan ke-6 itu. Dari semua urutan tahapan-tahapan kapan senjata api bisa digunakan. Dan anak SMA bukan ya, saya kira bela diri polisi jauh lebih hebat gitu kan. Excellency gitu ya. Jadi maksud saya bagian-bagian yang menjadi area perhatian masyarakat. Jangan berlarut-larut. Hari ini misalnya Kapolres Tabes Semarang dipanggil DPR Komisi 3. Saya nggak bilang ini terlalu mewah Pak Akbar ya, tetapi kalau ini bisa diselesaikan secara segera, tentu dengan cara yang akuntabel, bukan cara meyakinkan korban untuk meminta maaf misalnya dan seterusnya. Modus-modus semacam ini harus disudahi. Mbak, yang terbaru di kemarin nggak salah di Bogor tadi ya? Ya, seorang polisi membunuh ibu kandungnya. Ya. Ini masuk salah satu isu kesehatan mental kepolisian, Bang Akbar. Yang saya kira anggota polisi ini mungkin malu untuk membahasnya. Tetapi dalam riset kita salah satu 130 masalah itu adalah soal kesehatan mental kepolisian yang jarang didiskusikan, diangkat dan kemudian diatasi gitu kan. Kira-kira itu. Terakhir untuk ke Mas Ismail. Pada akhirnya memang kita harus kembali pada alur dari isu utama kita, poin kita ini. Pertanyaannya pada bagian ini menyangkut isu ini adalah sebenarnya hubungan antara kepolisian, CQ pimpinannya dengan kekuasaan, CQ presiden yang layak itu seperti apa? Agar kemudian relasi itu menjadi elegan dan tidak melabrak segala macam tata aturan termasuk etika kekuasaan itu. Itu kan sebenarnya problem utama dan gugatan dari PDI Perjuangan kan. Nah, pertanyaannya pada bagian ini, menurut Anda dari teman-teman di Setara itu, bagaimana sih sebenarnya hubungan ini, relasi antara Polri dengan
penguasa atau kekuasaan ini itu agar kemudian tidak terjadi distorsi yang melukai masa depan negara kita, dalam hal ini penegakan hukum? Ya, yang pertama kalau terkait dengan fungsi perlindungan dan pertama itu perlindungan dan pengayoman. Iya. Ya, ini memang paling sedikit isunya ya. Tetapi sebenarnya di bawah ya tentu sangat besar karena berhubungan dengan kemasyarakatan gitu. Ini tapi tidak terlalu banyak gugatan. Gugatan pada isu perlindungan dan pengayoman itu ya seringkali pada tindakan eksesif pemerintah. Yang kapan dia akan melakukan tindakan eksesif itu bukan pada. Jadi isu besar keamanan ini pendek kata kita merekomendasikan agar ada pergeseran dari perspektif state security menjadi human security. Human security. Di mana people adalah center dari orientasi keamanan. Jadi kira-kira gampangnya begini, kalau ada PSN, kemudian Pak Kapolda mendapat perintah untuk mengawasi, untuk menuntaskan, mensukseskan, maka yang pertama-tama harus dilihat di atasnya adalah rakyatnya. Bagaimana positioning rakyat dalam misalnya kawasan tertentu. Itu dulu yang diselesaikan, karena rakyat adalah senternya. Jadi bukan rakyatnya dipinggirkan, yang penting proyeknya jalan lah. Kira-kira kan begitu. Itu sederhananya. Jadi mesti ada mainstreaming atau pengarus utamaan perspektif human security agar mengurangi dominasi perspektif state security. Yang dibela adalah negara. Negara nggak perlu dibela karena dia adalah entitas hukum yang kapanpun dia bisa bubar kalau tidak ada people atau tidak ada wilayah gitu, tidak ada pengakuan internasional. Yang kedua, dalam konteks penegakan hukum prinsipnya jelas. Ya, kita banyak sekali prinsip-prinsip negara hukum yang bisa kita pedomani. Kalau dalam konteks kepolisian misalnya ada pepolisian demokratis yang salah satunya adalah upholding human right gitu ya. Nah ini dipedomani gitu ya, dipedomani dan prinsip-prinsip due process of law dan seterusnya itu yang dalam tema kita adalah akuntabilitas penegakan hukum itu dijalankan. Dan bagaimana batasannya dengan kuasa negara dengan ya katakanlah presiden gitu ya sebagai atasannya, ya dikembalikan tadi Pak Akbar ya, karena sebenarnya kekuasaan penyelenggaraan keamanan ini kan adalah kekuasaan presiden yang didelegasikan kepada kepolisian gitu ya. Dan oleh karena itu memang presiden tidak bisa lepas begitu saja betul-betul misalnya kalau bahasa Pak Mahfud saya lupa apa namanya. Ya presiden pada batas-batas tertentu pasti akan ikut campur. Artinya Anda ingin mengatakan gitu kan? Pada bagian ini adalah apa yang digugatkan publik hari ini kepada Polri sebenarnya itu adalah gugatan kepada presiden. Ya. Baik. Pak Awil, kekecewaan utama orang-orang itu adalah masa reformasi itu baru sekitar 23 atau 24 tahun. Relatively sebenarnya masih baru dalam konteks sebuah negara bagaimana eksis gitu ya. Dan itu Abang ada di dalamnya, pemain utama di situ. Tapi hari ini gugatan ini sudah muncul. Bahkan berkali-kali tadi disampaikan oleh Mas Ismail. Itu sudah jadi laten. Apa tawaran dan atau usulan dari seorang mantan pimpinan Polri kepada adik-adiknya agar kemudian situasi ini segera bisa kita mitigasi dan ya terpaksa saya harus gunakan kata kemarahan publik itu tidak berlarut dan kemudian rasa hormat kita karena ini kan lembaga besar. Betul. Rasa hormat kita itu kembali muncul dengan elegan pula. Ini sebetulnya tidak terlepas dari hal yang tadi Bapak bilang betul antara pembuat perencanaan dan pengawasan harus ada terpisah. Jadi waktu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini dibentuk, kita bersama beberapa anggota DPR Pak mengunjungi contoh Kompolnas yang baik, yaitu National Police Commission-nya Jepang dan National Police Authority-nya Inggris. Saya ambil contoh yang mendekat karena Asia Jepang. Jadi National Komisi Authority-nya Jepang itu adalah suatu komisi di mana ketua komisinya adalah orang yang dipilih bisa bekas Kapolri, tapi untuk duduk di sana harus pensiun minimal 5 tahun. Komisi ini kalau rapat kabinet sebagai menteri negara. Ini di Jepang. Jadi setingkat menteri negara.
Nah, kita dengan contoh inilah tadinya kita ingin menyontoh Komisi Kepolisian Nasionalnya Jepang. Anggotanya 6, betul. Ada 6. Kita juga mencontoh itu. Kemudian ketua komisi ini tidak mempunyai wewenang komando kepada kepala National Police Agency-nya Jepang. Jadi kepala Polisi Nasional Jepang itu tidak bisa diperintah oleh ketua komisi nasional ini. Tapi kalau rapat kabinet, dia hadir setaraf dengan menteri lain yang disebut dengan menteri negara. Karena dia nggak punya karena dia hanya merencanakan kebijakan dan yang gitu-gitu. Pelaksananya adalah National Police Agency-nya Jepang. Ini waktu itu kita mengawal beberapa anggota DPR ke Jepang dan ke Inggris. Ayo kita lihat kalau di Inggris karena polisinya lain ya. Jadi sistemnya kan negara-negara Commonwealth, dia kan sistem polisinya kan integrated. Tapi kalau Jepang kan national, jadi sama-sama kita. Ini yang kita contohkan. Sehingga kita membentuklah Kompolnas kita. Ya kan? Kompolnas kita ini kan ketuanya saat ini adalah ditunjuk salah satu menteri yang aktif, Pak. Mulai dari dulu mulai dari Menko Polkam, Menko Polhukam saya bilang beliau udah mengurusin negara yang lain aja, urusan yang lain udah repot, apalagi ngurusin polisi khusus gitu. Nah, kenapa nggak kita mencontoh Jepang? Jadi ketua komisi National Police Authority-nya Jepang ini setara dengan menteri negara. Tapi untuk tidak terjadi bias itu ditentukan. Anda tidak punya komando kepada kepala polisi Jepang. Nah, inilah tadinya. Karena ini maksudnya untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Karena kita di bawah presiden katanya. Jadi inilah yang tadinya yang kita harapkan Kompolnas ini kira-kira kayak demikian. Sampai demikian. Jadi boleh bekas Kapolri boleh. Tapi supaya dia tidak sebagai misalnya bekas Kapolri hari ini, besok jadi ketua Kompolnas, nggak boleh. Minimal 5 tahun pensiun. Jadi lebih bagus lagi yang 10 tahun. Itu rata-rata memang itu bekas kepala polisi. Jadi mereka tahu kan semua ini ya polisi segala macam polisi. Kompolnas satu hal Jenderal, tetapi problem kita hari ini seperti yang kita bahas dari sejam yang lalu itu adalah ada banyak hal yang memang tampaknya harus dilakukan perbaikan. Maka pertanyaan saya tadi itu adalah sebagai seorang jenderal senior yang pernah mengambil peran sangat besar di dalam lahirnya undang-undang kepolisian reformasi itu, maka kemudian apa tawaran, apa usulan dan apa masukan dari Pak Jenderal Ahwil agar kemudian itu tadi kita bisa mitigasi situasi ini? Kalau saya melihat polisi harus introspeksi ke dalam itu secepatnya. Melihat karena keluhan-keluhan yang ada di masyarakat ini harus segera kita bisa atasi. Karena kalau tidak, dan itu harus di blow up juga, kita melakukan ini. Kalau ini tidak kita blow up dan masyarakat tidak tahu bahwa sedang ada rencana perubahan gitu ya. Anda bikin apa sih? Gitu kan gitu. Pasti orang akan tanya begitu. Nah ini yang harusnya apa yang kita ambil tindakan, kita blow up. Nah ini sehingga juga kita memerlukan media, mungkin podcast dan lain-lain ini sangat perlu. Supaya masyarakat juga mengikuti bahwa polisi sudah bertindak loh, tapi mungkin belum tuntas. Ini sudah bertindak loh, ini belum tuntas. Jadi jangan sampai ya tadi yang saya katakan tikus di dalam lumbungnya kita bakar. Udah polisinya bubarin atau polisi pindah kemana kan itu nggak kurang baik gitu. Pak Ahwil, Mas Ismail, terima kasih. Kita membahas dengan agak dalam tentang kita. Kita harus membicarakan ini karena ini menyangkut dengan kita dan kita itu ada masa depan di dalamnya. Maka menurut saya ini pembicaraan yang harus kita teruskan baik di sini maupun di tempat lain. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di sini. Pemirsa, itu diskusi saya dengan tamu-tamu saya. Memang muncul banyak gugatan dari usulan dan gugatan PDI Perjuangan ini. Ada yang mengatakan bahwa ini tampaknya emosional. Ini tidak bisa kita terima sebab mekanisme yang sedang berjalan tidak mengharuskan kita kembali ke situ. Mungkin iya. Tetapi bahwa kemudian ternyata PDI Perjuangan juga ada dasar untuk itu dan itu kita lihat bersama dan tampak pada pembicaraan ini itu juga yang perlu kita pikirkan.
intinya sebenarnya adalah maukah kita bercakap-cakap membahasnya. Se-ekstrim apapun gugatan itu perlu kita dengarkan. Tetapi juga pada saat yang bersamaan, sekecil apapun upaya untuk memperbaikinya juga perlu kita hargai. Tergantung hari ini, mau nggak kita melakukannya pada dua sisi. Mengkritisi sekaligus memperbaiki apabila ada yang harus kita perbaiki. Di 1 jam pembicaraan ini menurut saya ada banyak yang kita bisa pelajari bersama. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.